Perkenalkan, nama saya Raihan Hidayat, saya dari jurusan Sastra Inggris, nomor induk 22020154066. Di sini saya akan membacakan lembar jawaban saya. Yang pertama, nomor 1A, tujuan pendidikan Pancasila, yaitu membentuk karakter bangsa, mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila, dan berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa. 1B, landasan yang pertama adalah landasan historis pendidikan Pancasila. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Kemudian, keesokan harinya, 18 Agustus 1945, disahkanlah UUD 1945 termasuk pembukaannya, di mana di dalamnya terdapat rumusan 5 prinsip sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Kemudian kedua adalah landasan kultural pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, Pancasila pun harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia melalui pendidikan. Kemudian landasan yuridis pendidikan Pancasila. Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dihapus. Kemudian landasan filosofi pendidikan Pancasila. Secara intrinsik, nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofi, dan secara praksis nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa Indonesia. Kemudian nomor 2, implementasi nilai Pancasila sudah ada sejak pada masa awal kehidupan, masa kerajaan tradisional awal, dan pada masa kerajaan nasional awal. Implementasi nilai Pancasila pada masa awal kehidupan adalah nilai religi, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai demokrasi dan nilai keadilan. Kemudian, implementasi nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal yaitu nilai religi seperti adanya sistem kasta ajaran Hindu, nilai kemanusiaan yaitu seperti keramahan dan saling menghargai, kemudian nilai persatuan, nilai demokratis atau musyawarah, dan nilai keadilan seperti Raja Erlangga yang sangat memperhatikan bidang pertanian. Kemudian yang terakhir, implementasi nilai Pancasila pada masa kerajaan nasional yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak mabuk minuman keras. Kemudian nomor 3, nilai-nilai patriotisme ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah cinta tanah air yang berupa kesadaran nasional, kesetiakawanan, dan membentuk organisasi yang positif. Nomor 4, nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan RI. Yang pertama, nilai religi. Keragaman agama yang dianut masyarakat Indonesia semakin banyak disebabkan oleh pengaruh agama bangsa asing. Nomor 2, nilai kemanusiaan. Adanya jaringan perdagangan Indonesia yang membuka peluang untuk berinteraksi sosial dengan beraneka ragam suku bangsa. Kemudian, nilai persatuan. Bentuk sikap patriotisme bangsa Indonesia yang mulai terlihat pada bentuk perlawanan lokal di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian, nilai keadilan yang terakhir, perkembangan yang didasarkan di atas politik kesejahteraan rakyat, serta politik asosiasi menimbulkan golongan intelektual yang penuh dengan kesadaran akan nilai keadilan di masyarakat. Kemudian nomor 5, yaitu pertama, adanya pembelajaran tentang Pancasila pada setiap jenjang pendidikan. Kedua, menghargai sesama bangsa Indonesia tanpa memandang ras suku agama dan bersifat adil kepada manusia tanpa memandang ras suku agama juga. Kemudian nomor 3, mempunyai rasa cinta tanah air yang sangat tinggi seperti mengikuti upacara dengan baik. Kemudian 4, memiliki sifat semangat untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara belajar dengan giat, mengikuti upacara bendera, meraih prestasi yang membanggakan bangsa dan negara. Kemudian nomor 6, yang A, kebiasaan hidup berkeadaban baru yang bisa kita lakukan demi memutus wabah tersebut adalah menyediakan pertemuan tatap muka pada bidang pendidikan dan bidang pekerjaan, dan sebagai alternatifnya adalah diadakan pertemuan tatap muka secara online seperti Zoom dan Google Meeting. Kemudian menghindari belanja di ruang publik secara langsung, dan sebagai alternatifnya bisa belanja melalui online lewat e-commerce. Kemudian 6B, yang pertama, aktualisasi sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Di masa pemulihan ekonomi
dari pandemi COVID, kita harus bisa bahu-membahu dan bersatu untuk memulihkan ekonomi bangsa. Kemudian kedua, aktualisasi sila keempat, yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dimana di masa pemulihan ekonomi kita senantiasa meyakini dan mempercayai regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk memulihkan ekonomi bangsa. Sekian dari saya, terima kasih.